Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tertera dalam kitab Sulamut Taufik bahwasanya wajib untuk sekalian orang-orang mukallaf yaitu masuk pada agama Islam dan menetapkan diri juga harus selamanya dalam agama Islam. Tidak cukup untuk masuk dan menetapkan diri dalam agama Islam, seorang muslim yang mukallaf juga mesti menerima hukum-hukum yang telah dilandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka satu perkara atau beberapa perkara yang diwajibkan pada mukallaf untuk beriktikad secara mutlak itu adalah mengucapkan dan mengamalkan syahadatain. Dari syahadatain adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang artinya aku bersaksi, aku beriktikad bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan beriktikad bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, syahadatain ini juga mempunyai makna. Yang pertama makna syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu maknanya? Makna lafaz asyhadu alla ilaha illallah yaitu aku bersaksi, atau dengan arti aku mengetahui, aku beriktikad, aku mengimani, percaya dan membenarkan bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tidak cukup hanya mengiktikadkan akan ketuhanan Allah. Pula seorang mukallaf dalam memaknai syahadat tauhid, dia juga harus beriktikad bahwasanya Allah itu wujud. Juga Allah itu yang maha awal, tiada bermula, dan yang maha qadim. Pula Allah juga yang maha hidup. Allah juga maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan pada sesuatu, apakah itu jihad, apakah itu tempat, apakah itu arah, dan juga yang mengadakan Allah. Seorang muslim yang mukallaf juga harus beriktikad, harus membenarkan bahwasanya Allah mempunyai sifat yang baqi, artinya abadi, juga ad-daim, yang mana pula artinya abadi atau tiada akhir. Allah juga adalah sang maha pencipta. Allah juga adalah yang maha memberikan rizki, juga yang maha mengetahui dan kuasa akan segala sesuatu. Seorang muslim yang mukallaf juga wajib beriktikad bahwasanya Allah itu menentukan segala perkara yang Allah tentukan, yaitu berdasarkan sifat iradatnya Allah. Perkara yang Allah tentukan maka akan terjadi, dan perkara yang tidak Allah tentukan maka tidak akan terjadi. Dan seorang muslim yang mukallaf juga dia harus mempunyai iktikad dan keimanan bahwa pada dirinya tidak ada daya upaya, pula tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan yang maha agung. Dalam hal ini la haula, tidak ada daya, maksudnya bisa dimaksudkan bahwa seorang mukallaf dalam mengerjakan semua perintahan Allah pada dasarnya dan pada hakikatnya dia tidak bisa melakukan hal itu. Pula seorang mukallaf tidak mempunyai kekuatan wala quwata,
atas menghindari larangan-larangan Allah, karena keduanya itu adalah berlandaskan atas pertolongan Allah yang maha luhur dan yang maha agung. Seorang mukallaf pula harus mempunyai itikad dan mengimankan, pula mengetahui bahwa Allah itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Juga seorang mukallaf harus beritikad bahwa Allah dibersihkan dari segala rupa sifat kekurangan yang ada di makhluk, juga kekurangan yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pula Allah yang maha mendengar, pula Allah yang maha melihat. Mendengarnya Allah bukan dengan alat pendengar, melihatnya Allah juga bukan dengan alat penglihat, melainkan Allah mendengar dengan sifatnya yang maha sami' dan Allah mendengar dengan sifatnya yang maha basir. Itulah dari serangkaian makna bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dalam artian itu adalah makna asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, seorang mukallaf juga harus mengimani wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Maknanya yaitu adalah seorang mukallaf harus mengetahui, juga harus beriktikad, mengitikadkan, juga harus membenarkan diri, juga harus beriman dan percaya bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah. Itu Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itulah yang harus diitikadkan oleh seorang mukallaf yang muslim. Pula dalam memanai syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, seorang mukallaf juga harus mengitikadkan dan mempunyai keimanan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Quraisy. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk. Juga seorang muslim yang mukallaf, dia harus mempunyai pengetahuan tentang sejarah-sejarah Nabi, di mana Nabi dilahirkan itu adalah di Mekah, Nabi diutus di Mekah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pula Nabi meninggal dan disemayamkan di Madinah. Itulah diantara makna syahadat Rasul atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seorang mukallaf pula dalam memanai syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia harus mengimani dan mengetahui bahwa Rasul mempunyai sifat-sifat yang wajib kepada Rasul. Di antaranya Rasul itu jujur, shadiqun fi jami'i ma akhbarahu. Juga Rasul amanah yang artinya terpercaya. Yang ketiga, Rasul itu fatonah yang artinya pintar dalam mengemukakan hujjah. Yang keempat, Rasul juga tabligh, yaitu menyampaikan dengan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah dari serangkaian makna syahadat Rasul yang mensifati sifat-sifat Rasul. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam syahadat Rasul pula seorang mukallaf tidak hanya cukup untuk mensifati Rasul, juga dia harus mengimani tentang akidah sam'iyah. Apa itu akidah sam'iyah? Akidah sam'iyah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantaranya Rasul menyampaikan akan adanya azab kubur, maka seorang mukallaf harus membenarkannya. Juga akan adanya nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat
munkar dan nakir setelah mati. Seorang mukallaf juga harus mengimani dan mengitikadkan pula mengetahui bahwasanya pada alam akhir atau pada alam kiamat dia beserta seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan di alam mahsyar, juga akan dihisab di alam hisab. Juga harus mengimani tentang adanya ganjaran atau pahala, pula mengimani akan adanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah atas seizin Allah. Juga yang siksaan juga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang telah melanggar perintahan Allah Subhanahu wa taala atas seizin Allah. Seorang mukallaf pula dalam mensikapi atau mentaklukkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus mempercayai tentang adanya neraka, juga Shirathul Mustaqim, yaitu adalah satu jembatan menuju surga dan di bawahnya itu ada neraka. Juga harus mengimani adanya haud atau telaga milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan ada pada hari kiamat. Juga harus mengimani tentang syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimani surga pula, dan mengimani bahwasanya seluruh makhluk yang akan hidup di surga, juga seluruh makhluk yang akan hidup di neraka itu seluruhnya abadi. Seorang muslim yang mukallaf juga harus mengimani tentang akan terjadinya melihat Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut ru'yatullah fil jannah. Selain dari mengimani hal-hal tersebut yang bersifat kiamat, mukallaf pula harus mengimani tentang adanya malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dengan segala tugas-tugasnya. Juga harus mengimani tentang Rasulullah, tentang utusan-utusan Allah yang telah Allah utus kepada seluruh umat manusia, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pula tiada nabi setelahnya. Seorang mukallaf juga harus mengimani adanya kitab-kitab yang dibawakan oleh para nabi. Misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan kitab Al-Quran, Nabi Musa membawakan kitab Taurat, Nabi Isa membawakan kitab Injil, Nabi Daud membawakan kitab Zabur. Juga harus mengimani akan adanya takdir yang ditentukan oleh Allah, apakah takdir itu baik untuknya ataupun buruk untuknya, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mensifati Rasul, seorang mukallaf pula harus beritikad dan mengetahui bahwasanya Rasul itu adalah nabi akhir zaman atau nabi penutup dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Juga harus diketahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Sayyidu Waladi Adam, yang artinya tuan untuk seluruh anak Adam dan seluruhnya. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, sekian dari pemaparan tentang pasal yang ada pada kitab Sulamut Taufik pada pasal pertama tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan akidah Sam'iyah. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.